Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halki, idgham bihunnah, idgham bilahunnah, iklab, ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, dan kelas 4D. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, keluarga kalian juga demikian, dan selalu mendapat pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada hari Senin ini Pak Ahmad akan mengulangi tentang bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Anak-anak masih ingat apa itu idhar halki? Nah, pada 2 minggu yang lalu Pak Ahmad telah menjelaskan apa itu idhar halki. Pak Ahmad ulangi ya, biar kalian ingat kembali. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, oin, ha. Contohnya, man amana wasikin idha waqaba yanhituna alimun hakimun min khawfin yawma idhin khashi'atun an'amta alim sami'un alimun min ghillin azizun ghafurun min hadin jurufin harin. Nah, kalian sudah ingat toh yang bacaan idhar halki? Hurufnya ada berapa? 6. Hamzah, ha, kho, ngain, wain, dan ha. Hurufnya ada 6. Terus yang kedua yaitu bacaan ikhfa hakiki. Anak-anak masih ingat toh kemarin Pak Ahmad suruh menghafalkan apa itu bacaan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Contohnya, jannatin tajri sihabun saqibun. Nah, contohnya itu saja. Banyak toh contohnya kemarin. Terus kemarin kalian punya tugas yaitu pada halaman 48, yaitu mencari bacaan ikhfa hakiki pada surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu bagaimana? Kalian buka alam nasyrah laka sadrak ila akhirih sampai seterusnya. Nah, kalian sudah menjawab, dan ini yang benar, jawabannya adalah seperti ini. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sekarang Pak Ahmad akan membahas tentang kedua bacaan tersebut, yaitu bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Idhar halki ada 6 huruf, hamzah, ha, kho, ain, oin, ha. Ikhfa hakiki ada 15, tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Nah, di sini Pak Ahmad menulis surat Al-Bayyinah ayat 1 dan ayat 8 saja. Nah, mari kita belajar mencari hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Yaitu yang difokuskan bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Sudah siap ya? Kalian perhatikan baik-baik. Pak Ahmad akan membacakan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, mari kita cari nun sukun atau tanwin. Nanti termasuk idhar
idhar halki apa ikhfa hakiki. Lam yakunil ladzina kafaru min. Nah, ini kita temukan nun sukun. Yang lainnya lagi nun sukun setelahnya itu apa? Hamzah atau alif. Berarti yang ini termasuk bacaan apa? Hamzah, berarti idhar halki. Yang ini bacaan idhar halki. Min ahli idhar halki. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Nah, ini ada nun sukun lagi. Nah, nun sukun, setelah nun sukun bertemu apa? Huruf fa. Huruf fa termasuk yang mana? Idhar halki apa ikhfa hakiki? Fa termasuk bacaan ikhfa hakiki. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Enggak ada toh yang lainnya. Terus ayat yang ke-8. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini khasyiya insyaallah. Nah, anak-anakku, mari kita teliti pada ayat ke-8 yang kita cari dulu yang nun sukun atau tanwin. Jazaa'uhum inda. Nah, ini ada nun sukun. Setelahnya nun sukun apa? Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Termasuk bacaan dal, berarti yang ini. Bacaan ikhfa hakiki. Inda. Yang pertama kita tulis saja ya. Inda. Nah, terus kita cari dulu. Inda rabbihim jannatu adnin tajri. Nah, ini ada kasrotain. Adnin tajri. Yang kedua nun sukun bertemu dengan huruf ta. Bacaan apa? Ikhfa. Nun sukun bertemu ta. Min tahtihal anhar. Min. Nah, ini ada nun sukun lagi. Ketemu apa? Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Bacaan apa ta? Bacaan ikhfa hakiki. Min tahtiha. Yang ketiga min tahtiha. Al-anharu khalidina fiha abada. Ini ada al-anharu, ada nun sukun lagi. Al-anharu. Keempat nun sukun bertemu dengan apa? Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ha termasuk huruf apa? Idhar halki. Bacaan idhar halki. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Ada lagi nun sukun. Nun sukun bertemu apa? Bertemu huruf ha.
Nganhum. Yang kelima nganhum. Waradu'an. Ya, ini ada lagi. Ada nun sukun lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ini ada nun sukun lagi, liman. Yang ketujuh liman khasyiya. Nun sukun bertemu apa? Kha. Nun sukun bertemu kha apa? Termasuk huruf idhar. Jadi bacaan idhar halqi. Jadi Pak Ahmad ulangi lagi. Yang atas ada lafadz min ahli. Terus ada lafadz munfakkina. Nah, ini kan nun sukun bertemu hamzah. Tadi bacaan apa? Idhar. Munfakina, nun sukun bertemu fa, bacaan ikhfa. Nih, nun sukun bertemu dal, bacaan apa tadi? Ikhfa. Kasrotain bertemu ta, bacaan ikhfa. Ini juga ikhfa. Minta dia, nun sukun bertemu tak, bacaan ikhfa. Al-anhar, nun sukun bertemu ha, bacaan idhar. Nganhum, nun sukun bertemu ha, bacaan idhar. Nganhu, nun sukun bertemu ha, bacaan idhar. Liman khosya, nun sukun bertemu kha, bacaan idhar. Nah, kalian bisa ya? Mudah ternyata. Jadi kalian cari nun sukun atau tanwinnya terlebih dahulu, baru diamati setelah nun sukun atau tanwin itu hurufnya apa. Kalau termasuk hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, berarti bacaan idhar halqi. Kalau setelah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf, berarti termasuk bacaan ikhfa. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sekarang coba kalian buka al-qalam kalian, al-qalam agama halaman 1. Kita akan membahas tentang surat Al-Asr. Oke, siap? Ya, siap. 1, 2, 3. Yang pertama, surat Al-Asr menempati urutan surat yang keberapa di dalam surat dari dalam Al-Qur'an? Jawabnya adalah surat yang ke-103. Yang kedua, surat Al-Asr tergolong surat apa ya? Golongan dari surat Al-Asr, yaitu surat Makkiyah. Nomor 3, innal insana, lafaz di samping mengandung arti innal insan, sesungguhnya manusia. Yang keempat, manusia akan merugi bila tidak pandai memanfaatkan apa di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu atau masa. Jadi manusia itu rugi jika tidak pandai memanfaatkan waktu. Yang kelima, wa amilus sholihat, lafaz ayat di samping mempunyai arti amila ya'malu, mengerjakan amal soleh. Keenam, contoh orang yang pandai memanfaatkan waktu. Contoh nih sing bener, sing pandai memanfaatkan waktu, rajin belajar dan mengaji. Kalian rajin belajar pegak, yang gak tahu mengerjakan tugas berarti termasuk bagaimana? Tidak memanfaatkan waktu. Rugi apa enggak? Rugi. Yang semangat berarti apa? Memanfaatkan waktu dengan
dengan baik. Kalau kalian pandai memanfaatkan waktu, berarti termasuk orang yang tidak merugi. Kalian termasuk orang yang beruntung. Yang ketujuh, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala disebut percaya. Ini artinya iman, beriman. Kalau takwa itu apa? Takut kepada Allah. Itu yang beriman. Percaya itu beriman. 8. Manusia yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan baik yang dimilikinya akan mengalami kerugian. Kerugian itu meliputi apa? Harta, tempat, umur, kekayaan. Yang termasuk kerugi meliputi umurnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Terus yang ke-9, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Quran surat Al-Asr adalah pandai memanfaatkan waktu. 10. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan innalladzina amanu wa amilus sholih, orang yang beramal soleh. Yang kedua, surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 3 ayat. Diturunkan setelah surat apa? Setelah surat Al-Insyirah. Artinya nomor 3, artinya Al-Asr, waktu atau masa. 4. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Makkah. 5. Amal kebaikan yang bermanfaat di dunia dan akhirat dinamakan apa? Amal soleh. Lafadz husrin artinya apa? Kerugian. 7. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan atau kebajikan. 8. Kebiasaan yang buruk harus diapakan? Dijauhi, dihindari. 9. Jika ada teman yang berbuat curang dalam bermain, maka kita harus bagaimana? Sesuai dengan surat Al-Asr, kita harus menasihatinya supaya anak tersebut tidak bermain curang. 10. Sesuai dengan isi kandungan surat Al-Asr, anak yang kecanduan HP termasuk anak yang apa? Sesuai dengan Al-Asr, merugi. Jadi kalau kalian kecanduan main game termasuk merugi. Ayo, yang main HP saja dikurangi sekarang. Waktunya belajar, ibadah, waktunya tidur. Jangan main HP terus. Terus nomor 3, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Di bawah ini dengan benar. Nomor 1, mengapa surat Al-Asr digolongkan dalam surat Makkiyah? Dicari di buku, karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang kita miliki? Nah, kenapa? Karena waktu itu merupakan hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang kembali. Waktu gak bisa diulang kembali. Karena kalau kalian sekarang main terus, kok waktu mungkin akan terbuang sia-sia. Waktumu yang sudah kalian kerjakan tadi tidak bisa diulang kembali. Oh, aku getun sujukno dek ingi sinau ben aja PR numpuk akeh. Nah, ngono kuwi. Makane mulai sekarang kalian sadarlah, yang main HP sadarlah, jangan terlalu banyak main HP. 3. Sebutkan 3 kegiatan positif yang bisa kalian lakukan di rumah. Kegiatan positif apa? Membantu orang tua, merapikan kamar kalian. Di rumah apa lagi? Yang bisa kegiatan positif? Ya, membantu membersihkan rumah, membantu mencuci pakaian kalian sendiri, mencuci piring. Setelah habis makan kalian cuci piring kalian sendiri, dan lain-lain, banyak sekali. 4. Tuliskan lafaz surat Al-Asr ayat 2 beserta artinya. Ayat pertama wal 'ashr. Ayat kedua berarti innal insana lafi khusr. Sungguh, artinya sungguh manusia dalam kerugian. 5.
Sebutkan orang-orang yang terhindar dari kerugian sesuai dengan isi kandungan surat Al-Asr ayat 3. Orang yang terhindar dari kerugian. Sing gak rugi sapa? Yang pertama, kalian catat, sing gak merugi orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mengerjakan kebaikan atau kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, sementara soal yang kita bahas cukup latihan 1 aja. Latihan 2 kalian kerjakan sendiri di rumah. Besok Pak Ahmad insya Allah akan membahasnya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.